Halo pemirsa, saat ini tim Kisi-Kisi sudah berada di kawasan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Mau mengajak pemirsa untuk meliput usaha Ibu Fauziah. Mau tahu usaha apa dan bagaimana liputannya? Ayo ikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Fauziah, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Mbak aja ya? Mbak aja, jangan Ibu. Nah, ini pemirsa Ibu Fauziah atau Mbak Fauziah nih. Nama Mbak usahanya aja. apa? Hah? Nama usahanya? Nama usahanya King Quail. Nah, apa nih King Quail dan ada apa aja produknya? King Quail ini aneka ungkepan dengan bumbu Nusantara. Nah, kenapa namanya King Quail? Karena awalnya memang puyuh usahanya, rajanya puyuh ungkep gitu. Tapi dalam prakteknya ke depannya banyak variannya selain daripada puyuh. Berarti mulanya nih puyuh. Puyuh. Itu sejak tahun berapa usaha ini? Baru sejak tahun 2019, akhir 2019. Oh, 2019 ya. Iya, Nah, ini kan tadi Mbak Fauziah bilang awalnya puyuh. puyuh. Kemudian muncullah seperti Ayam kampung. ayam kampung, bebek ya. Iya. Terus apalagi kan banyak nih. Iya. Sebutin dong. Kalau untuk variannya, kita punya puyuhnya itu ada 3 rasa. Burung puyuh ungkep kuning, burung puyuh ungkep Klaten, dan burung puyuh ungkep Taliwang. Selain itu kita juga punya produk ayam kampung bumbu kuning, ayam kampung bumbu kalasan, dan ayam kampung bumbu bakar Padang. Selain itu kita juga ada bebeknya bebek ungkep kuning dan bebek betutu. Nah, kita juga baru nih ngeluarin menu spesial, yaitu spesial bumbu rica-rica dan spesial bumbu lado ijo, khusus untuk varian ayam dan bebek. Banyak banget, Bu. Iya. Jadi lapar, Bu. Ini saya mau tanya nih, Bu. Ini aneka ungkepan dengan bumbu Nusantara. Maksudnya apa nih, Bu? Jadi kita pakai bumbu Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk bumbu puyuh kita dan varian lainnya. Karena kan selama ini ungkepan biasanya cuma adanya kuning, kalau nggak bacem aja. Iya. Kan bosen. Nah, kita pakai bumbu Nusantara supaya banyak variasi dan pilihan menu untuk masyarakat. Gitu. Nah, untuk ininya si burung puyuh, ayam dan bebeknya nih apa? Yang maksudnya yang jenis apa? Dari ayamnya itunya. Kalau puyuh itu puyuhnya pakai puyuh pedaging, bebeknya kita pakai bebek hibrida, dan ayamnya ayam kampung. Ayamnya ayam kampung. Betul, ayam kampung. Oke. Semua ini bahan baku dapat Dari supplier, kebetulan suppliernya 2 rumah dari rumah Oh. saya. Jadi tetangga saya. Kebetulan beliau juga yang mengenalkan saya usaha ungkepan ini, karena beliau jualnya karkas unggas. Jadi beliau mengusulkan bahwa coba deh bikin ungkepan, jadi ada olahannya gitu. berarti idenya di situ. Iya, idenya dari beliau. Oke. Mbak Fauziah, ini kan secara tulisan nih. Benar. Kita mau tahu juga dong produk-produknya secara fisiknya. Boleh. Boleh ya? Boleh dong. Ajak sekarang. Boleh. Gimana? Langsung aja ke Langsung belakang aja yuk. pemirsa untuk melihat produk-produknya. Ayo, Mbak. Oke pemirsa, sekarang kita sudah diajak sama Mbak Fauziah di ruang apa nih, Mbak? Ini ruang pengemasan dan ruang penyimpanan. Ruang penyimpanannya. Iya. Produk-produknya dong. kasih tahu Boleh. dong. Ini produknya kita udah. Oke, bantu ya. Boleh kita keluarin dulu, Mas. Oke. Sip. Nah, ini produk-produk yang ini ada King dia, Quail. produk-produknya banyak banget. Jelasin dong, Bu. Ada satu. 12 macam produk. Yang pertama produknya ini puyuh. Ini yang Nih. awalnya. Awalnya ini puyuh itu ada 3 varian rasa. Mana lagi? Maaf, Ini ya? Nah, ya nih. Oke. Jadi ini bumbu Klaten yang coklat ini dengan cita rasanya sedikit manis. Oke. Kalau ini bumbu Taliwang yang khas Lombok, sedikit pedas, dan ini bumbu kuning yang biasa. Oke. Nah, puyuh ini satu bungkusnya isi 5 ekor. 5 ekor. 5 ekor. Dan kita pakai puyuh yang size-nya A. Beratnya sekitar 140 gram sampai 160 gram. Oke, oke. Ini untuk puyuh. Oke, kemudian Kemudian ini di sini ada bebek, varian bebek kita. Oke. Ada 2 nih, bebek kuning dan bebek betutu, Oke. khas Bali. Perbedaannya? Perbedaannya bebeknya ini beratnya 1 kilo per ekor, dan ini 1 ekor potong 4. Termasuk kepala sama ceker juga ada di dalamnya. Lengkap. Wih, Gitu. Oke. Terus yang ini varian satu lagi punya kita ayam kampung. Ini ya, bukan? Iya, Oh, ada di benar.
Nah, Oh, ini ayam ayam kampung kampung ada 3 varian. Apa Varian aja? kuning yang rasanya gurih asin, kalasan yang sedikit manis, dan ayam bakar Padang. Ih, Lengkap dari mantap. Sabang sampai Merauke. Dan ini, Ini apa nih? nah, ini paket ekonomis kita. Mm-mm. Sama aja. Sama ya? Iya, ini ayam dan bebek. Ada pilihan ayam atau bebek, spesial bumbu rica-rica, dan yang di Mas Arab ini spesial bumbu lado ijo dari khas Aceh. Oke. Gitu, tapi bebek dan ayamnya dipotong kecil-kecil. Jadi ini tinggal dipanasin aja langsung bisa dikonsumsi. Oke. Nah, di microwave boleh atau dipanasin di penggorengan juga bisa. Oke. Gitu. Nah, ini isinya berapa ini? Yang ini beratnya 450 gram. 450 gram. Betul. Oke. Oh, berarti ini lebih apa ya? Praktis dan lebih- ekonomis Iya, ya? benar. Tinggal dihangatkan doang ya? Betul, cocok untuk anak-anak kosan, Mas. Benar ya? Umum lah ya, insya Allah Iya, ya. ha. Nah, kemudian dari ketahanan biasanya gimana? Tahannya 3 bulan di dalam freezer. Tapi kalau untuk di luar, kalau di suhu ruang itu 30 jam. Jadi kalau kita kirim ke luar kota masih aman, pakai pengiriman yang ekspres. Masih aman ya? Masih aman, Semua jenis sama nih semua ketahanannya jenis. nih? Oke, kalau kita ngomongin kan banyak nih produknya nih ya, Boleh. best sellernya ya? Best seller hampir semua imbang, tapi kalau puyuh ini paling banyak orang suka puyuh Klaten yang rasanya sedikit manis. Oke. Nah, terus kalau ayamnya yang paling best seller ayam bakar Padang, pedas gurih. Kalau bebek, pastinya bebek betutu. Bebek betutu ya? Bali. Iya. Best seller semua Bu ya? Iya, alhamdulillah. Oke, ngomong-ngomong ini kan banyak variannya. Iya. Masalah produksi gimana? Setiap hari dilakukan semua jenis atau bagaimana? Kalau produksi alhamdulillah hampir setiap hari, tapi kita rolling. Misalkan hari ini kita produksinya puyuh aja, besok kita produksinya ayam kampung, besok lagi bebek kayak gitu. Nggak semua varian diproduksi dalam satu hari karena nggak cukup. Saya dengar ini, mohon diluruskan kalau kurang Boleh. tepat ya. Si bebek ini dan ini itu fresh katanya ya? Iya, Maksudnya benar. gimana? Jadi dipotong di peternakannya, dibawa ke supplier, saya langsung pesen. Gitu, saya langsung ambil, langsung diolah kayak gitu. Jadi nggak nginep lama di dalam freezer. Oh, Seperti oke. itu. Bener-bener fresh ya? Mm-mm. Oke, gini dong, ini kan banyak nih ya. Variannya banyak ya, bumbu-bumbunya juga mantap-mantap nih, apalagi kalau ngeliat merah kayaknya seger ya. Iya. Satu deh, Apa? kasih tahu cara pembuatannya, mau diajak saya sama pemirsa ya, buat yang mana nih? Boleh. Saya hari ini akan produksi puyuh taliwang bareng Puyuh Mas taliwang. Arab nih, kita bakal bikin puyuh taliwang. Puyuh taliwang ya? Puyuh taliwang. Nanti sekarang aja. Sekarang. Kata ajak pemirsa kan Iya. biar penasaran nih rasanya juga gimana sih rasa puyuh kan? Oke, ya udah sekarang Yuk. yuk. Di mana saya nggak tahu dapurnya. Silakan dapurnya di Oh, di sebelah sana. sana. Ya udah. Oke Mbak Fauzia, sekarang kan kita mau diajak nih buat puyuh Taliwang. taliwang. Oke, bumbu-bumbunya apa aja nih? Oke, ini udah disiapin ya. Oke. Ini bumbu-bumbu untuk bikin puyuh taliwang. Oke. Ada cabai merah besar, cabai rawit merah, bawang putih, terasi, tomat, kemiri, bawang merah dan kencur. Karena khasnya taliwang kencur dan terasi. Nah, bumbu ini semuanya dihaluskan. Oke, Nah, seperti ini jadinya. Wih. Sudah dihaluskan dan ditumis. seger nih. Jadi kalau kita produksi selalu bikin bumbunya dulu gitu supaya menghemat waktu. Nah, setelah itu kita juga siapin bumbu geprekannya. Geprek apa aja nih Ada adanya? serai, Oke. laos, daun jeruk yang disobek-sobek sama daun salam. Oke. Biasanya bumbu-bumbu itu untuk satu kemasan ya, satu packaging itu gimana nih ukuran-ukurannya? Oh, biasanya kita hitungnya per resep itu per produksi. Oh. Misalkan untuk satu kali produksi 50 ekor puyuh, kita pakai bumbu beratnya sekitar 1,5 kilo. Bumbunya saja seperti gitu. Untuk airnya kurang lebih 3 sampai 4 liter.
Oke, oke. Nah, kemudian puyuhnya mana? Puyuhnya ini sudah dibersihkan Oh. dan disusun rapi. Wah, bersih nih, Bu. Iya, boleh Berat. diangkat ya. Dilihat. Oke, oke. Sudah dibersihkan dan disusun rapi di panci. Ini sudah berarti sudah kondisi apa? Setelah masak berarti ya? Yang ini belum. Belum Jadi ya? ini baru dibersihkan. Baru dibersihkan aja ya? Nah, kan dia dari beku. Kita defrost dulu tuh. Oke. Nah, sudah itu baru kita susun di panci. Hmm. Nah, tertinggal kita tumis bumbu di sini, kita siapin airnya, kita didihkan, baru kita masukin ke pancinya, baru kita ungkep di situ selama 2 jam. Oh, ungkapnya selama 2 jam. 2 jam. Oke, ini kamu tadi yang ini kan puyuhnya. Iya. Itu bumbunya berarti yang penjelasan Mbak Fauzia itu bumbunya sudah dalam kondisi setelah masak juga ya? Bumbunya sudah masak. Oke, nah, Jadi kita tuh bumbunya kita masak dulu, terus kita simpan. Jadi kalau ketika kita mau produksi, kita tinggal masukin aja. Gitu. Saya pikir bumbunya dimasak sekaligus sama si puyuhnya. Enggak, beda. Udah, terus gimana lagi? Ayo. Tahap-tahapnya nih? Aku nggak tahu. Tahapnya pertama kita yang pasti nyalain kompor dulu. Oke. Nah, sudah nyalain kompor. Ini bumbunya kita langsung masukin aja. Karena ini nggak usah pakai minyak lagi, karena dia udah ada minyaknya. Tuh. Oke, benar-benar minyak dari sininya Iya. langsung, Bu ya. Terus yang bumbu geprekannya Oh, langsung dimasukin gitu aja ya? masukin aja langsung semua. Nah, ini diaduk-aduk sebentar aja, nggak usah lama-lama karena bumbunya udah matang. Terus kita masukin ini air yang udah ditimbang. Tuh. Wes, Maaf. semangat nih. Nah, sudah, ini tinggal dididihin. Terus jangan lupa ini bumbunya yang udah di... Ini apa? Ini bumbu garam, gula, sama kaldu bubuk. Oke. Nah, jadi udah tinggal ditemplungin aja. Langsung masukin gitu aja ya? Iya, udah. Ntar tinggal tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih, baru kita masukkan ke puyuhnya. Oke. Selama berapa? Berapa lama tadi? 2 jam. 2 jam ya? ungkapnya, iya. Mantep, Bu. Aromanya mantep. Ini biasanya yang apa? Ya, tugas inilah itu Mbak Fauzia sendiri atau gimana nih? Iya, kebetulan kalau produksi saya belum punya karyawan, masih produksi sendiri. Cuman saya dibantu sama karyawan saya yang paling setia. Oh iya. Dia mama saya. Oh. Yang paling ikhlas. Ya, biasanya mama saya yang handle juga kayak gitu. Berarti usaha ini Usaha keluarga. dibantu dengan orang tua tercinta ya? Betul. Oke, oke. Ini kan kita bicara masalah puyuh nih sambil nunggu ya, lumayan. Apa nih hal yang jangan sampai ketinggalan atau ciri khas dari si puyuh taliwang ini? Ciri khasnya yang nggak boleh ketinggalan itu tadi bumbunya harus kuat. Kuatnya dikencur, diterasi. Nah, kalau puyuh itu banyak yang bilang rata-rata puyuh itu agak amis. Iya, nah, untuk mengakali supaya tidak amis itu kita nggak boleh pelit bumbu. Jadi bumbunya harus ekstra. Sehingga bumbu itu yang akan meminimalisir bau amisnya si puyuh. Begitu. Gini Mbak Fauzia, saya jujur aja nih ya, saya belum pernah makan puyuh, pemirsa jadi tahu kan. Saya mau tahu juga nih, sebenarnya kadar kolesterol itu saya kan maksudnya agak khawatir ya. Ini gimana? Nah, kan kebanyakan orang berpikir bahwa puyuh tuh kolesterolnya tinggi. Itu nggak benar. Sebenarnya yang kolesterolnya tinggi itu adalah telur puyuhnya. Telur puyuhnya? Telurnya. Justru daging puyuhnya ini dia low kolesterol. Kadang banyak orang yang pakai untuk diet gitu. Seriusan? Iya, dia low kolesterol. Lebih low daripada ayam. Wih, informasi nice. Ntar saya coba nih. Tapi bukan buat diet ya, buat konsumsi biasa aja. Oke. Tandanya nih, selain waktu 2 jam, apa? Maksudnya indikator kalau dia sudah layak untuk dicampur ke puyuh? Ini, dia mendidih. Kalau bumbu mendidih, dia campur ke puyuh. Kita masak selama 2 jam. Nah, tahu puyuhnya sudah matang dan empuk itu, kalau kita ambil, kita pencet bagian paha puyuhnya itu. Nah, itu lembut gitu. Kadang sampai ada yang pahanya agak sedikit pecah. Nah, itu berarti dia sudah lembut, tapi jangan sampai kelembutan gitu. Oh, ini informasi bagus juga buat saya. Berarti setahu saya, karena belum makan ya, saya pikir nggak empuk
puyuh itu empuk ya? Karena kebanyakan orang akan bilang katanya puyuh nggak empuk gitu. Tapi kalau kita masaknya dengan ungkep dengan cairan yang terendam sama si puyuhnya, terus apinya kecil dan waktunya lama, itu insya Allah empuk dan bumbunya meresap gitu. Oh, itu ya? Iya itu. Rahasianya? Enggak rahasia sih, dibuka di sini. Bukan? Oke. Hal apa yang tersulit saat produksi puyuh ini? Hal yang paling sulit itu mungkin karena kecil ya, kalau misalkan puyuhnya ada bulunya kita mesti sortir lagi tuh, ya kan, mesti cabutin lagi bulunya gitu. Jadi kita nggak boleh sampai ada bulunya di puyuhnya, gitu. Nah terus pengalaman dan belajar juga jenis-jenis puyuh nih kita mesti tahu gitu. Pernah kejadian karena kita punya standar SOP masaknya ini 2 jam, kita pernah pakai puyuh, ternyata puyuhnya yang datang beda dan puyuhnya diungkep 2 jam hancur. Nah itu pengalaman, itu susahnya di situ. Tapi setelah itu kita tahu bahwa mesti belajar nih nyiasatinnya. Jadi setiap 1 jam sekali kita cek puyuhnya karena supaya jangan lewat gitu. Oh gitu ya? Iya. Iya, saya kan memang nggak ngerti. Oke, nanti kita lihat nih hasilnya gimana pemirsa ya. Jangan kemana-mana pemirsa, oke? Oke. Nah, Mas Arad ini mama aku. Ya, beliau yang memang pegang produksi juga gitu. Kalau saya berhalangan, mama yang produksi. Memang dari awal Ibu ya, Iya. bantu anaknya Bu ya. Memang bener-bener semenjak dibuka atau dibuat usaha Mbak Fauzia emang langsung dilibatkan, Bu, ayo Bu, Ma, ayo kita Iya. ini nih. Jadi seluruh keluarga kami libatkan untuk usaha ini gitu. Bahkan yang cetak packaging untuk plastik bungkusnya itu ayah saya sendiri. Mama saya bagian produksi, yang desain banner adik saya, bikin pembukaan adik saya, kayak gitu. Mantap. Oke. Nah kemudian nih, ini kayaknya udah mulai ini ya. Ini udah mulai mendidih. Agak mendidih nih. Nanti kita masukin ke si puyuhnya. Meminta maaf. Ini Bu, nanti Ibu kena. Ini kita matiin dulu. Iya. Terus Pelan-pelan, ini Mbak. kita tuang di sini. Nah ya, sudah pas satu penuh. Terus kita tutup. Nah, udah ini dengan api yang kecil aja selama 2 jam. Selama 2 jam ya juga? Nggak usah dibuka-buka. Oke. Biasanya setiap 1 jam sekali dicek atau gimana? Iya, setiap 1 jam sekali Yang yang tadi berdasarkan pengalaman yang tadi. ya. Jadi 1 jam sekali Cek. dicek. Setelah itu cek lagi. Iya. Jadi. Packaging belum. Iya, tapi setelah ini diangkat kan bumbunya masih cair nih. Nah, kita kentelin bumbunya. Oh gitu. Jadi bumbunya dikentelin sampai kental, baru nanti kita packing bareng si puyuhnya gitu. Oh itu kenapa? Maksudnya emang begitu atau ada tujuannya diginin gitu? Kan ketika kita angkat ini dia masih cair nih, Cair, masih ya, kayak kaldu. Nah kita panaskan sampai uap airnya naik semua sampai tinggal endapannya. Nah itu nanti bumbunya kita masukin bareng puyuhnya pas di saat packing itu tujuannya supaya puyuhnya tetap bumbunya meresap sebagai bumbu marinasinya juga gitu. Biar meresap sampai ke dalam ya? Bener, saat disimpan. Oke. Dari aromanya saya udah Lapar. Ini ngomong-ngomong selama 2 jam apinya stabil nih? Iya, Kecil aja stabil. gitu. Jangan di otak-atik. Oke, berarti bisa ditinggal dong? Tinggal bisa. Tinggal Di sini kita tinggal tidur. Oke. Kalau gitu kita tunggu sampai ini matang ya. Matang. Terus kita lihat gimana lagi proses untuk berikutnya ya. Proses pemakingan.
packing. Packing. Sekarang kita tunggu situ aja kali Mbak ya. Oke, siap. Balik gimana? lagi ke sana. Saya nggak tahu tempatnya. Ya, silakan. Oke Mbak Fauzia, sekarang nih ada apa aja nih di depan kita? Nah, yang ini kita siap packing ada puyuh Klaten sama puyuh bumbu kuning. Oke, untuk packaging Mbak Fauzia juga? Iya. Oke, sekarang langsung aja kita packaging gimana nih? Nah, packaging ya. Pertama ini kan plastik package-nya kita tulis dulu tanggal kadaluarsanya sama variannya apa. Oke. Ya. Nah, ini sudah saya lipat begini sebelum di packing. Karena supaya apa? Supaya nggak mau kotor nanti pada saat di packing. Oh, Nah, oke. jadi pertama kita masuk dulu 2 ekor, baru nanti. Nah, Oke. jadi ini 2 ekor. Iya, kalau kita nggak tulis dari awal susah ya. Iya. Sudah diisi gitu ya. Iya deh. Nah, Oke. kita masuk 3 ekor. 3 ekor. Udah gitu, nah ini bumbu yang udah dikentelin tadi. Oke. Jadi setelah selesai diungkep kan bumbunya dikentelin. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita masukin di sini. Nah, setelah itu baru kita yang 2 lagi Oh, menyusul. Oh iya kan Bumbunya ada di 5 tengah. ya? Iya, 5 Oke, ekor oke. satu bungkus. Emang pas ini ya sengaja di tengah-tengah bumbunya itu ya? Iya, jadi nanti pas ke vakum kan ditarik dia ngerata ke semuanya. Oke. Nah, langsung vakum aja nih ya. Sip. Nah, ini kalau udah ini tinggal diginiin. Nah, Oke. kita tarik. Kita kunci. Kita tarik. Sampai dia kedap, berarti udaranya habis. Sama dia kadang ngisep sisa air. Oh, Nah, supaya dia lebih awet, tahan lama. Nah, kalau dia udah press, nggak gerak lagi, kita tekan aja. Oh, oke. Nah, kita tekan sampai dia bunyi bip bip. Nah, kayak gini berarti dia udah siap. Tinggal buka. Tuh. Ini dia pemirsa hasilnya nih ya. Yang sudah Siap dibekukan. dibekukan. Dan siap didistribusikan. Oh, oke. Ngomong masalah distribusi, Iya. distribusinya kemana aja nih? Kita daerahnya di Jakarta, Bogor, Tangerang, Oke. di Bandung juga ada. Tapi selain kita tuh sistemnya reseller, pakai sistem reseller. Nah, selain itu kita juga jual di online, marketplace. Oke. Tuh. Nama kayak akunnya tuh? Akunnya itu boleh di Kingquail Puyuh Ungkep. Oke. Kalau di IG bisa di Kingquail_19622. Oke. Kalau misalnya mau menghubungi Mbak Fauzia langsung beserta nomor WhatsApp-nya di 0878 7082 8678. Oke Mbak Fauzia, saya mau tahu dong harganya nih produk-produknya dari mulai puyuh, ayam, bebek tuh berapa sih? Kalau di puyuh ini kisarannya Rp65.000. Ayam kampung itu di Rp85.000 dan bebek itu di Rp80.000. Nah, tapi untuk yang berminat menjadi reseller, tentunya ada harga khusus. Harga khusus ya? Harga khusus. Mau tahu harga khususnya? Hubungi langsung Mbak Fauzia. Betul. Betul ya? Betul. Oke Mbak Fauzia, mengenai reseller, ini gimana sistemnya? Ada syarat dan ketentuannya atau seperti apa? Kalau syarat dan ketentuan nggak banyak gitu. Kalau datang ke sini bisa langsung jadi reseller kayak gitu. Tapi kalau untuk pembelian minimum biasanya 5 bungkus. Cukup 5 bungkus aja bisa. 5 bungkus itu untuk boleh dicampur? Boleh. Boleh ya? Oke, oke. Kemudian kalau kita mau ada acara nih sih, punya acara besar ya, mau pesan ke Mbak Fauzia dalam jumlah besar ya, itu pemesannya gimana? Apakah harus H-min sekian atau seperti apa? Boleh pemesanannya itu di H-2. H-2 ya? H-2. Oke. Minimal ordernya kalau untuk porsi besar ya itu 50 ekor. Hitungnya per ekor gitu. Karena kan tidak di packing seperti itu. Oke Mbak Fauzia, saya mau tahu pendapat dari Mbak Fauzia nih sebagai seorang yang mempunyai usaha ya, yang bidang UMKM ini nih kan, gimana caranya, tips dan trik Mbak Fauzia mungkin bisa di-share ke teman-teman tetap menjalankan usaha di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa? Sebenarnya
kalau moto saya gini, memulai usaha itu memang perlu perhitungan. Tapi kalau kebanyakan berhitung, kita kapan mulainya, gitu. Jadi mulai aja dulu, apapun usahanya mulai aja dulu. Nah, karena nanti kita kan berproses, dari proses itu kita akan ada perbaikan, seperti itu. Nah, kalau di tengah pandemi seperti ini, memang semua keadaan serba sulit. Tapi intinya ikhlas. Kalau kita ikhlas ngejalaninnya, terus kita terus tawakal di jalan yang ini nih, usaha kita yang mau dibawa kemana nih, yaitu insya Allah pasti ada jalan gitu. Kebetulan selama pandemi yang dirasa mungkin serba sulit, tapi untuk ternyata makanan frozen food ini justru meningkat penjualannya dibandingkan di bulan-bulan yang biasa, seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Harapannya dong ke depan Mbak Fauzia ini seperti apa? Oke, harapannya ya pasti usahanya pengen maju dan berkembang, gitu. Tapi tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi bisa menjadi berkah untuk orang banyak, seperti itu. Mungkin bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain, seperti itu, punya outlet banyak. Insya Allah bisa punya pabrik juga. Oke, Mbak Fauzia, semoga usahanya semakin sukses, semakin berkembang, dan tentunya tim-tim orang tua tercinta ya. Iya, betul. Sehat terus, tidak tambah berkah nih usahanya. Amin. Saya punya ini nih kata-kata untuk usaha Mbak Fauzia, boleh ya? Boleh. Aneka frozen, pemirsa, ketika ingin menemukan aneka frozen ya yang beraneka ragam ya, tapi tidak membosankan, Mbak Fauzia tempatnya ya. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Nah, demikian pemirsa Kisi-Kisi, liputan saya bersama Mbak Fauzia mengenai usahanya aneka frozen, ada bebek, burung puyuh, ayam. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.